Bagian ke-9. Tirani peristiwa tak terduga. Sebuah cara lain untuk menerangkan perbedaan yang umum ini adalah sebagai berikut. Mediokristan adalah tempat kita harus mengalami tirani hal-hal yang kolektif, yang rutin, yang jelas, dan dapat diramalkan. Ekstremistan adalah tempat kita tunduk kepada tirani hal-hal yang tunggal, kebetulan, tidak terlihat, dan tidak dapat diramalkan. Sekeras apapun Anda mencoba, Anda tidak akan pernah bisa menurunkan berat badan dalam satu hari. Anda memerlukan efek kolektif berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Begitu pula jika Anda bekerja sebagai seorang dokter gigi. Anda tidak akan pernah menjadi kaya raya dalam sehari, tetapi Anda dapat menjadi kaya setelah 30 tahun bekerja keras, rajin, berdisiplin, dan selalu menghadiri kursus pengeboran gigi. Bagaimanapun, apabila Anda tunduk kepada spekulasi ala ekstremistan, Anda dapat menjadi kaya raya atau buntung hanya dalam 1 menit. Tabel 1 meringkaskan perbedaan antara kedua dinamika tadi yang akan saya bahas dalam sisa buku ini. Merancukan kolom kiri dengan kolom kanan dapat mengantar kita ke akibat-akibat sangat buruk atau sebaliknya menjadi sangat beruntung. Pada tabel 1, perbedaan mediokristan dan ekstremistan. Mediokristan bersifat non-scalable, sedangkan ekstremistan bersifat scalable. Mediokristan yaitu mengalami keacakan sedang tipe 1, sedangkan ekstremistan dia bersifat liar bahkan sangat liar atau keacakan tipe 2. Mediokristan bersifat anggota paling tipikal bersifat mediocre. Sedangkan ekstremistan yang paling tipikal bisa raksasa, bisa kerdil, artinya tidak ada anggota yang tipikal. Pada bagian mediokristan, pemenang mendapat sedikit bagian dari keseluruhan hasil. Sedangkan ekstremistan, efek pemenang mendapatkan hampir semuanya. Pada mediokristan, contoh penonton penyanyi opera sebelum era gramofon. Sedangkan ekstremistan, penonton masa sekarang bagi seorang artis. Pada mediokristan lebih mungkin dijumpai di lingkungan masa lalu, sedangkan ekstremistan lebih mungkin dijumpai di lingkungan zaman modern. Pada mediokristan tidak mempan terhadap munculnya black swan, sedangkan pada ekstremistan rentan terhadap munculnya black swan. Kemudian, secara umum pada mediokristan di situ adalah bergantung pada gravitasi, kemudian berhubungan pada umumnya dengan ciri-ciri fisik, misalnya tinggi badan, kemudian kesetaraan utopia, sama dekatnya dengan apa yang bisa dimunculkan secara spontan oleh realitas, kemudian jumlah total tidak ditentukan oleh satu contoh atau pengamatan tunggal, kemudian bila Anda mengamati sejenak, Anda akan tahu apa yang sedang berlangsung, kemudian tirani peristiwa-peristiwa kolektif, kemudian mudah meramalkan dari apa yang Anda lihat dan memperluas apa yang tidak Anda lihat. Kemudian sejarah itu merangkak. Kemudian peristiwa-peristiwa terdistribusi menurut kurva lonceng Gibbs atau variasi-variasi lainnya. Sedangkan untuk ekstremistan, rentan terhadap munculnya black swan, tidak ada paksaan fisik pada sebuah angka, berhubungan dengan angka, misalnya kekayaan, didominasi oleh ketidaksetaraan. Pemenang mendapatkan semuanya yang ekstrim, kemudian jumlah total ditentukan sejumlah kecil peristiwa ekstrim, kemudian membutuhkan waktu yang lama untuk mengamati apa yang sedang berlangsung, kemudian tirani peristiwa-peristiwa kebetulan, kemudian sulit meramalkan dari informasi yang lalu, kemudian sejarah itu melompat, kemudian distribusinya bisa gray, swan ala Mandelbrot, mudah diatasi secara ilmiah, atau black swan yang sama sekali tidak bisa diatasi. Kerangka kerja ini yang menunjukkan bahwa ekstremistan tempat aksi black swan paling banyak. Hanya sebuah pendekatan kasar. Tolong jangan dijadikan acuan mutlak. Jangan melakukan penyederhanaan lebih dari yang diperlukan. Ekstremistan tidak selalu mengisyaratkan black swan. Ada kejadian yang langka dan tak dapat dihindari tetapi masih bisa diprediksi, khususnya bagi yang sengaja bersiap-siap menyambut mereka dan mempunyai perangkat untuk memahami mereka. Alih-alih mengandalkan pakar statistik,
ekonom, dan orang yang berlagak tahu atau ahli dalam banyak hal, mereka mirip Black Swan. Mereka sesuatu yang secara ilmiah dapat dilacak. Mengetahui tentang kejadian mereka akan menurunkan keterkejutan Anda. Kejadian-kejadian ini langka tetapi masih dapat diduga. Saya menyebut kasus Grey Swan yang kasus ini keacakan ala Mandelbrot. Kategori ini melampaui keacakan penghasil fenomena yang lazim dikenal dengan istilah scalable. Scale invariant, power laws, Pretezlip laws, Yole's laws, Parentian scalable process, Levi-Stable, dan fractal laws. Dan kita tidak akan membahas mereka dahulu untuk sementara ini, karena akan dibahas cukup mendalam di bagian ketiga. Mereka scalable berdasarkan logika bab ini, tetapi Anda bisa tahu sedikit lebih banyak tentang sejauh mana skala mereka, karena mereka pun ikut berbagi dalam banyak hal dengan hukum-hukum alam. Anda masih dapat mengalami Black Swan yang pernah dimediokristan walaupun tidak mudah. Bagaimana? Anda mungkin lupa bahwa sesuatu itu acak, memandangnya sebagai sesuatu yang tertentu, kemudian Anda terkejut. Atau Anda seperti masuk ke dalam terowongan dan tidak menemukan sesuatu yang menimbulkan ketidakpastian, entah ringan atau berat. Akibat kurangnya imajinasi, kebanyakan Black Swan berasal dari penyakit tunneling ini, yang akan kita bahas dalam bab 9. Ini merupakan ringkasan harfiah untuk keistimewaan utama buku ini, dengan menawarkan sebuah trik untuk membedakan kelompok mediokristan dari kelompok ekstremistan, karena di depan saya telah mengatakan bahwa saya akan mengajak Anda ke pembahasan lebih mendalam di bagian 3. Maka marilah kita berfokus pada epistemologi saat ini dan melihat bagaimana keistimewaan itu berpengaruh pada pengetahuan kita.